Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan peradaban Islam di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Yang disusun oleh Almaragi Mustafa dengan NIM 215231095, Ayu Rusmala Dewi dengan NIM 215231103, dan Melinda Anggias Putri dengan NIM 215231104. Sebagai dosen pengampu yaitu Muhammad Ridho Amri, MPHIL. Sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri. Melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Thomas W. Arnold dalam buku klasiknya The Preaching of Islam menyimpulkan bahwa penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Mardi menambahkan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan ekspansi Islam di wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang oleh sumber-sumber Islam di Timur Tengah disebut Fath atau Futuh, yakni pembebasan yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer. Terjalinnya hubungan dagang yang bersifat internasional antara negara-negara di Asia Barat dan Timur disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah pemerintahan Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Cina zaman dinasti Tang di Asia Timur bagian timur, serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Teori masuknya Islam di Asia Tenggara. 1. Teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snow Hogg Ronje, J. Pitjnapel, W.V. Sutterheim, J.P. Muskieute, hingga Sucipto Wirjo Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. 2. Teori Arab atau Mekah. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. 3. Teori Persia atau Iran.
Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaja Diningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan Jaja Diningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercolok Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tabui di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. 4. Teori Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jia A. Berli 2004 dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. 1. Kehadiran para pedagang Muslim 7-12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini, tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. 2. Terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah 1477 Masehi adalah Sultan ke-6 Kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. 3. Pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi Islam semakin tak terbendung lagi masuk ke pusat-pusat kekuasaan terus sampai ke wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Dengan kata lain, Islam dikukuhkan di pusat-pusat kekuasaan di Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elit
birokrasi, dan ekonomi. Saluran masuknya Islam di Asia Tenggara. 1. Saluran perdagangan. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia lalu kepada masyarakat sekitar. Sebagai pedagang, mereka bisa bergaul luas dengan semua orang sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk mengenalkan ajaran Islam. 2. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Perkawinan dengan putri kalangan bangsawan dan kerajaan juga membawa pengaruh lebih kuat dalam penyebaran Islam karena perkawinan yang membuahkan keluarga Muslim yang saleh mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. 3. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. 4. Saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Salah satunya Sunan Bonang yang menciptakan Gending Durama dan kitab Gending Sunan Bonang. Selain itu ada Sunan Giri yang dikenal dengan seniman yang menciptakan Gending Asmarandana dan Pucung. Adapun Sunan yang menonjol di antara Wali Songo adalah Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang untuk dakwahnya kepada masyarakat. Peradaban Islam di Asia Tenggara. 1. Peradaban Indonesia. Masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 dan 8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang ada juga cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara mendekati sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. 2. Peradaban Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak bisa terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu. Jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut,
sebab kerajaan ini dikenal dalam sejarah sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat melalui daerah kerajaan tersebut mendakwah Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Sebelum Islam datang wilayah Asia Tenggara, Malaysia adalah berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah Cina dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heranlah jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama yang berinteraksi secara kompleks. Agama dan keyakinan itu pun telah mempengaruhi susunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ini. 3. Peradaban Filipina. Filipina merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Islam menjadi agama minoritas. Meskipun Islam menjadi minoritas, terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, yaitu di Filipina bagian selatan. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awal adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manilat, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina tidak terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal. Umat Islam Filipina yang kemudian dikenal dengan bangsa Moro pada akhirnya menghadapi berbagai hambatan baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Bila direntang ke belakang, perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi 3 fase. 1. Moro berjuang melawan penguasa Spanyol selama lebih dari 375 tahun atau 1521 sampai 1898. 2. Moro berusaha bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun atau 1898 sampai 1946. 3. Moro melawan perintah Filipina 1970 sampai sekarang. 4. Peradaban Brunei Darussalam. Islam mulai diperkenalkan di Brunei Darussalam pada 977 Masehi melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari Cina. Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah 1406 sampai 1408. Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511, sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.